Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman di IGI. Sudah agak panjang nih. Biasanya ngobrolnya cuma IGI Jakarta nih. Ke Jakarta. Pak Jamal, mana Pak Jamal tadi? Belakang Pak Jamal. Terima kasih semuanya. Tadi saya juga sempat ketemu Mas Nanang ya, Muhammad Rizali di depan. Jadi kemudian Pak Bagiono, alhamdulillah, matur nuwun Pak disempatkan untuk hadir. Saya berdiri aja dah biar kelihatan nih. Yang belakang nggak kelihatan soalnya ya. Alhamdulillah nyambung semua di sini. Pak Sekjen, Pak Jasmin, saya beberapa waktu yang lalu, berapa hari ya Pak? Selasa ya kalau nggak salah, kita Selasa ketemu. Saya bilang insya Allah hadir. Cuman kan kalau Jumat malam di Jakarta itu kan menantang ya. Betul nggak? Waktu paling menantang keluar dari Jakarta. Jakarta itu nggak macet Bapak Ibu. Kalau jalannya jam 2 pagi. Kosong Bapak Ibu. Kosong. 2 pagi kok enggak. Tapi kalau Jumat sore, bukan hanya Jakarta, seluruh dunia. Semua kota besar kalau Jumat sore pasti pasti macet. Nah, jadi alhamdulillah tadi saya dari kawasan Jenderal Sudirman naik MRT dulu sampai ke Fatmawati, pindah mobil pakai tol ke sini. Dan sampai itu tetap saja masih panjang jalannya. Jadi saya senang bisa nyambung lagi Bapak Ibu. Dan ini raker, mudah-mudahan agenda-agenda rencana kerja yang dibahas di sini bisa tuntas nantinya. Ini berkumpul dari mana saja jadi? Seluruh Indonesia ya? Wow, semuanya. Dari mana Ibu? Oh, coba gini. Kita pergugus saja coba. Gugus. Kalimantan acungan tangan. Oh, Kalimantan nih. Sumatera acungan tangan. Sebentar ya. Sekarang Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, ya Jawa lah. Ya kan? Oh Bali ya gugus. Mana Bali? Oh ya. Nah tadi belum Sulawesi. Mana Sulawesi? Udah tadi. Alhamdulillah. Tapi memang Pak, kalau ketemu guru itu ekspresif. Guru itu penuh semangat. Tadi saya naik ke atas saja, begitu sampai terima kasih Pak. Waduh, betul. Rasanya kayak ke sekolah. Alhamdulillah senang bisa ketemu lagi sejak awal. Jadi ketika di gedung A itu kalau tidak salah tahun 2011 2012 ya. 2011 ya. 2011 bulan Juni 2011, Masya Allah. Tapi Pak Surti awet muda Pak sampai sekarang. Nah, satu hal sekarang saya ngobrol juga sama Pak Nanang. Satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang organisasi profesi adalah bagaimana organisasi profesi itu betul-betul mengembangkan kompetensi profesionalismenya. Jadi Ibu sekalian, menjadi guru di era yang perubahan terjadi sangat luar biasa cepat. Karena itulah menurut saya IGI menjadi wahana yang menarik. Yang saya temukan guru-guru di sini selalu punya keinginan untuk belajar. Program-program pembelajaran itu jalan. Bukan semata-mata sebagai serikat pekerja dalam tanda kutip, tapi sebagai organisasi pengembangan kompetensi guru. Dan Ibu Bapak sekalian, banyak sekali tawaran programnya ya Pak Danang. Jadi kami berharap Ibu-ibu Bapak terus dah dorong tuh pembelajaran itu, karena sifatnya kan learner ya. Learning itu kan dua ya. Apa? Learning itu ada dua unsur. Apa Bapak Ibu? Ayo depan. Learning itu ada dua unsur.
Apa? Halo. Takut salah ya? Jangan takut salah. Takut malu. Enggak lah, learning. Bukan. Apa kira-kira? Learning itu ada dua unsurnya. Apa? Ya? Belajar. Apalagi? Ya. Mengajar. Ya. Gini, ini learning itu dua. Satu, to learn. Dua, to unlearn. To learn. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara learning cuma satu, to learn. Oke, lupa yang kedua. Namanya unlearn. Jadi learning and unlearning. Apa unlearn itu? Saya juga belum menemukan bahasa Indonesianya, Bu. Bapak Ibu belum ketemu saya. Apa unlearn yang paling tepat itu? Kalau to learn kita tahu ya. Ya kan? Belajar terus menerus mengetahui apakah by doing, by reading, by apapun. Tapi unlearn ini nggak kalah penting. Apa unlearn itu kira-kira? Tebak. Educated guess, Pak. Apa unlearn itu? Itu dia, menghapus kebiasaan lama. Jadi kan kalau to learn itu untuk membuat yang baru kan, mengetahui yang. Kalau yang unlearn, yang udah lapot, yang udah tinggal tuh. Nah, keterampilan kita seringkali diasah pada yang pertama, tapi tidak diasah pada yang kedua, sehingga sering sulit sekali meninggalkan yang sudah jadi kebiasaan lama. Padahal persyaratan learning itu dua. Apa tadi? To learn sama unlearn. Nah, yang kedua ini Ibu yang saya boleh usul, Bapak Ibu sekalian di IG, yuk diseriusin yuk. Didaftar apa-apa saja yang kita harus sudah tinggalkan sekarang. Karena kita akan mengalami perubahan yang begitu cepat. Nah, begitu cepat itu nggak bisa. Ini adalah yang harus unlearning itu apa? Itu bahan barang-barang. Kalau misalnya muatan, itu muatan yang membebani. Membebani itu harus dilepas. Nah, di dalam proses pembelajaran itu ini sekali lah. Ibu Bapak pasti udah tahu lah. Saya ini bicarakan seperti ini tuh kalau bahasa itu menggarami air laut gitu ya. Ibu udah tahu, Bapak udah tahu. Tapi saya ingin garis bawain aja tuh, ya, learn gitu ya. Lalu hari ini kita ketemu dengan situasi di mana teknologi bergerak begitu cepat. Bener ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya titip pesan nih, titip buat diri saya sendiri dan semua. Ada 3 thinking yang saya rasa penting untuk kita semua. Kira-kira apa 3 thinking itu? Apalagi? Apa? Satu tadi? Critical thinking. Yang kedua? Boleh, tapi rasa ini kita top 3-nya aja. Top 3-nya apa? Kalau boleh usul nih, 1 critical, yang kedua creative thinking, yang ketiga kreatif masukin inovatif aja. Inovatif masuk itu. Adaptive thinking. Kalau saya berusul 3 itu Bu, supaya gampang ingat-ingat ya. Critical thinking itu kita selalu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan atas apapun yang kita lihat. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa memunculkan critical thinking. Hampir tidak mungkin orang memiliki creative thinking tanpa punya critical thinking. Critical thinking itu hulu. Dari critical thinking muncul creative thinking itu apa sih? Sederhananya gini. Solusi baru atas persoalan lama, gitu kira-kira. Gampang ya? Solusi baru atas persoalan punya bukan learners, anaknya apalagi. Betul nggak bisa lihat? Jadi menurut saya kalau boleh nih, 1 learning, 2 unsur, kemudian thinkingnya dari 3 aja, biar nggak susah-susah nih. Ingat-ingatnya juga simple. Apa tadi? Critical thinking, creative thinking, adaptive thinking. Nanti Ibu Bapak tinggal manfaatin aja itu. Apakah namanya AI, apa Google tuh kembangkan tuh 3 itu tuh untuk elaborasi lebih jauh. Nah,
Dan kita sekarang hidup di era di mana ada artificial intelligence. Ibu bapak pakai juga AI? Pakai. Itu betul-betul membuat kita mengalami lompatan efisiensi dalam pembelajaran. Terasa ya, Bu? Wah, itu dahsyat sekali. Nah, kita perlu bekali anak-anak kita dengan teknik-teknik pemanfaatan AI ini. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan dari manusia. Tidak bisa tergantikan. Jadi ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita tidak dibekali dengan toolsnya, akhirnya mereka menggunakan AI untuk menggantikan dirinya. Harus itu dipakai sebagai sparring partner. Dan itu artinya ya kita yang mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya bisa bekerja dengan memanfaatkan AI dengan baik. Ini Bu sekalian, ke depan tidak ada pilihan lain Bu sekalian, bahwa kita harus memanfaatkan alat ini secara optimal, dan kita harus terbuka Ibu sekalian untuk mengubah ini cara bekerja kita semua. Walaupun kemajuan teknologi itu berjalannya cepat, dan dalam hitungan sebenarnya sekitar 20-30 tahun terakhir ini kita sudah merasakan pergeseran yang signifikan. Tapi saya ingin memberikan sedikit catatan saja, bahwa kita ini harus menggeser dari sumber informasi menjadi pemandu informasi. Karena anak-anak kita kan bisa dapat dari mana saja, bukan? Dan jangan dilarang. Saya pernah datang Bu sebuah tempat di mana anak-anak itu nggak boleh pegang laptop, anak-anak tidak boleh pegang HP. Ini ada dua paradigma memang dalam persoalan menghadapi perubahan itu. Satu pendekatan isolasi, satu pendekatan imunisasi. Isolasi itu gini, saking takutnya tertular, jadi diisolasi. Atau cara yang kedua, diberikan imunisasi sehingga dia tahan untuk tidak tertular. Baiknya yang mana? Imunisasi. Nah, imunisasi itu harus diberikan kepada anak. Ada peran negara untuk melakukan isolasi. Kenapa? Ya karena memang sebagian itu harus diblok. Betul nggak misalnya? Tapi kecepatan negara melakukan blocking itu nggak akan mungkin bisa mengalahkan sumbernya yang terus bergerak makin banyak. Jadi saya mengingatkan pada kita semua bergeser jadi pembimbing. Seperti kira-kira gini, pemandu naik gunung Bapak Ibu. Pemandu naik gunung itu kan bukan gotong yang mau naik gunung kan? Dia dampingin saja, memberitahu kalau pakai rute ini nanti risiko tebing, kalau pakai rute ini risiko terjal, kalau pakai rute ini kan begitu. Nah, ini yang harus kita kerjakan sama-sama sekalian. Jadi sementara kalau kita pakai model isolasi Bu, setebal apapun tembok pembatas informasi, dia tidak mungkin bisa menghalangi rasa ingin tahu. Setebal apapun tembok menghalangi, dia tidak bisa menghalangi rasa ingin. Mungkin rasa ingin tahu itu selalu akan tembus. Nah, tapi kita perlu teknik-teknik baru nih, bagaimana membuat anak-anak kita imun dengan itu. Nah, karenanya saya titip Bapak sekalian kalau boleh yang tadi 3 tadi, apa tadi? Critical thinking, creative thinking. Nah, lalu Bapak sekalian, kita ingat betapa anak-anak kita sering membutuhkan guru bukan sekedar pengajar di mata pelajarannya, tapi membutuhkan guru sebagai teman. Betul kan? Teman. Dan ibu-ibu bapak udah tahu persis bahwa ibu lebih pengalaman ngajar daripada kita. Saya paling tidak. Ibu bapak lebih banyak pengalaman ngajar. Karena itu saya ingin sekedar reflektif saja sekarang. Ibu bapak semua di sini sudah mengajar lebih dari 20 tahun, acungkan tangan. Masya Allah, 20 tahun.
Yang mengajar, kalau tanya lagi, mengajar lebih dari 30 tahun. Ibu lebih dari 30 tahun. Masya Allah. Tepuk tangan buat semua loh. Ya. Sudah mau pensiun. Guru tuh pensiunnya administratifnya. Sebagai gurunya tidak pernah pensiun. Ya kan? Makanya kami itu dulu di Jakarta, Bu, khusus untuk guru, dosen di Jakarta tidak dikenakan PBB, Bu. Nggak bayar PBB kalau guru di Jakarta itu. Kenapa? Lah kita utang budi sama guru-guru. Masuk kehadiran di kota ini dipajekin. Itu kita akan bilang terima kasih kepada guru-guru. Dan seumur hidup aja udah guru-guru itu. Nah, tapi gini, kenapa saya tanya Ibu sekalian? Pertanyaannya nih Ibu sekalian, sudahkah kita jadi teman anak-anak kita? Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ibu, bapak yang sudah mengajar 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada 10 tahun, 5 tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah guru yang pernah ngajar kita ya? Yang ngajar kita, guru kita dulu. SD, SMP, SMA, kuliah. Berapa? Masa sih? SD 15? Oh, enggak, SD, SMP, SMA, kuliah. Kira-kira berapa gurunya? 100 kali, Pak. 100 sampai? Enggak, 50. Sama kampus di kampus ya? Lebih, Bu? Ada, Pak. Lebih? Iya. Saya aja ngalamin, Bu. Di SMP saya itu gurunya banyak sekali. Wong satu angkatan 10 kelas ya. Yang mata pelajarannya banyak, gonta-ganti. Jadi hampir antara 80 sampai 100. Kira-kira. Betul nggak bisa? Ingat semua nggak namanya? Ada yang ingat? Ada yang ingat 80? Ingat, Pak. Ada yang ingat 40? Ada yang ingat 30? 30, benar Ibu? Coba. Dari SD. Iya dari SD coba. Bu Bayi itu ada dua guru saya, Bu Bayi. Kemudian Pak Tatang, kemudian Pak Asep. Banyak lah terus. Pak Said guru agama, kemudian Pak Halil guru agama juga beda kelas. Kemudian di SMP ada Pak Entong guru matematika, kemudian ada Pak Uwes guru bahasa Inggris, ada Pak Jamal guru apa PBB ya dulu mah ya, sejarah perjuangan bangsa. Kemudian ada Pak ya. Ya, Ibu nyebut sampai 8 loh, banyak Pak gitu. Betul Bu, temuan saya rata-rata tuh 5 plus minus 2 yang langsung keluar. Bener nggak? Oke, yang diingat guru yang gimana? Kenapa? Yang diingat yang guru yang gimana? Yang paling galak, Oh, nih observasi saya nih, guru yang menyenangkan dan yang menyebalkan. Oke, bener nggak tuh? Baik. Oke. Jadi ketika kita ditanya guru-guru kita dulu, nggak kesebut tuh 80, nggak kesebut tuh 20. Serius Bu saya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau murid-murid kita 20 tahun lagi ditanya, akankah menyebut nama kita? Nah, ini loh pertanyaannya. Saya nggak bicara tentang guru mereka, kita bicara tentang kita nih. Sudahkah kita menjadi guru yang diingat oleh murid-murid kita? Sudahkah kita menjadi guru-guru yang masuk di dalam top 5? Dan kita, insya Allah yang di IGI masuk di situ ya. Nah, tapi itu kira-kira ukurannya Bu sekalian. Jadi kalau saya mau refleksikan nih, jangan hanya kita bicara tentang bagaimana kita mengajar dalam artian substansi pelajarannya, tapi bagaimana kita bisa masuk ke anak. Kalau bicara caranya gini, mengajar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Tapi kalau sekedar mengajar, lewatlah. Ini Bu sekalian, kalau itu artinya tantangan bagi kita. Sama, saya juga begitu. Saya ngobrol, saya di kampus nih. Saya ngomong sama dosen-dosen. Bapak Ibu dosen, ini akan menjadi guru yang diingat atau guru yang terlupakan? Dosen yang terlupakan, kita semua. Nah, menurut saya setelah 3 tadi, kita ngomong critical thinking dan lain-lain, jadilah sahabat, jadilah teman, jadilah yang menginspirasi dan menggerakkan. Caranya, Ibu Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Caranya lebih tahu, Ibu Bapak yang udah ngajar bulan tahun. Tapi kalau saya boleh usul, sering-seringlah datang dengan pertanyaan. Pertanyaan itu biasanya nempelnya lama. Tapi kalau pernyataan belum tentu diingat.
Tapi kalau pakai pertanyaan biasanya nempel tuh. Nah kita sering-sering nih pertanyaan, ya itu memantik sekali, memantik, sehingga kemudian bisa menginspirasi, bahkan bisa menggerakkan. Dan ini kalau boleh saya usul ke depan, kita akan lebih banyak merangsang anak-anak kita dengan itu. Sekalian, saya berharap sekali di IGI betul-betul jadi kawah Chandra di muka untuk pelatihan. Terus asosiasi ini menjadi asosiasi yang nempel dengan pembelajar. Karena dari dulu semangat awalnya IGI ini, para pendiri-pendirinya nih, semuanya ingin ini menjadi tempat untuk pembelajaran. Saya juga merasa kenapa saya dari awal bersimpati kepada apa yang dikerjakan oleh teman-teman di IGI, karena semangat belajarnya itu tinggi. Kemarin saya cerita sama Pak Danang, saya barusan ketemuan seorang inovator pendidikan, ya, yang global leader dari Pakistan. Dia punya inovasi luar biasa soal assessment. Datang ke rumah, diskusikan panjang lebar. Terus saya bilang gini, kalau di Indonesia Anda nyambung sama IGI, sambungkan sama IGI, nanti pasti kalau IGI mau menggunakan teknik-teknik terbaru untuk assessment. Kenapa? Lah gurunya pengen assessment terus, gurunya pengen peningkatan kemampuan terus, betul nggak? Iya. Ini yang harus didorong kalian. Kan sederhana sekalian. Mau nggak kita punya rumah tanpa cermin? Nggak mau. Cermin itu, apalagi ibu-ibu, betul nggak? Enggak. Gimana rasanya kalau nggak ada cermin di rumah? Nah, kita itu seringkali menghindari cermin, ibu-ibu. Kenapa menghindari cermin? Takut kelihatan aibnya. Iya. Nah, kalau guru butuh cermin, betul nggak? Pejabat juga butuh cermin, semua kita butuh cermin. Karena cermin itu, dan cermin yang bagus yang bagaimana? Ada yang gini, yang lebih indah dari aslinya. Kalau ya bahaya itu, bener nggak bisa? Yang bagus yang sesama. Iya, Bapak Ibu ke tempat gym itu cermin-cerminnya itu orang jadi kurus-kurus semua tuh situ. Jadi kurang lebarannya kurang tuh, ya kan? Nah, tapi langsing-langsing. Nah, kita ingin yang akurat. Mudah-mudahan di IGI proses pembelajaran jalan terus. Itu aja dulu dari saya ya. Nanti monggo kalau ada yang mau komentar tanya boleh. Nanti saya komentar, saya jawab ya. Pak Danang gitu ya. Monggo.